Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam. Nama saya Praditama, asal UM Balikpapan, Prodi Informatika. Di video kali ini saya mewakili kelompok saya, kelompok 0, untuk membuka video presentasi terhadap hasil redesign aplikasi sosial media Signal. Saya mendapat tugas, yaitu saya yang mengerjakan di sebagian besar konseptor dan di sebagian besar desainer. Video akan saya awali dengan review sedikit terhadap aplikasi Signal versi sekarang. Langsung saya mulai. Sebentar saya akan zoom in dulu agar dapat terlihat dengan mudah, yaitu terlihat dengan besar. Nah, di sini sudah terlihat besar ya. Di sini seperti yang bisa kalian lihat di video, ini adalah tampilan pertama. Kalau misalnya kalian baru download dan baru masuk ke aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Saya tidak berkomentar apa-apa untuk yang ini. Menurut saya bagus, sudah ada ilustrasi yang membuatnya menarik, dan ada 2 tombol yang mengantarkan kita ke menu berikutnya. Di sini ada 2 tombol, yaitu lanjutkan dan transfer atau pulihkan akun. Lanjutkan ini untuk buat akun, dan transfer ini untuk login di akun lama. Di sini, kalau misalnya kita ngeklik salah satunya, akan muncul ini, pop-up ini. Pop-up ini untuk minta izin agar mendapatkan akses terhadap HP kita. Nah, kalau misalnya kita ngeklik lanjutkan ini, dia akan otomatis teralihkan ke sini, yaitu klik lanjutkan, masukkan nomor telepon. Maksudnya kita akan membuat akun baru, yaitu mendaftar atau sign up. Kalau misalnya kita ngeklik dari sini, dari transfer ini, kita akan teralihkan ke menu ini. Namun di sini saya berkomentar bahwa menu ini akan kami ganti menjadi menu login saja. Menu login untuk akun yang sudah ada, seperti itu. Kembali ke menu sign up, menu daftar akun. Di sini saya berkomentar bahwa menunya ini tidak menampilkan identitas dari Signal. Sebaiknya ditambahkan logo lah. Logo dari Signal aja sudah cukup. Seperti itu. Di sini ini menu masukkan kode dari dari nomor tadi, tidak ada komentar. Di sini profil juga tidak ada komentar. Saya menganggap ini sudah bagus, sudah simple. Tampilannya juga cukup menarik kan, simple gini. Dan sudah jelas juga informasi yang disampaikan, yaitu ini untuk nama depan dan ini untuk nama belakang. Dan ini untuk foto. Seperti itu. Nah, namun di sini saya akan berkomentar untuk menu pinnya. Di sini saya adalah orang yang tidak suka untuk menu ini. Mengapa? Karena menurut saya ini adalah menunya tuh ribet. Kenapa harus ditambahin menu kunci aplikasi? Kalau memang mengunci aplikasi di HP bawaan tuh memang ada sendiri menu untuk mengunci aplikasi. Jadi menurut saya sebagai saya orang yang tidak suka ribet, sebaiknya dihilangkan saja menu ini. Namun kalau memang misalnya ada yang suka karena terlalu overprotective terhadap sosial medianya, baguslah. Itu nikmatnya dia. Kalau saya sengsara seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Setelah dari sini kita akan masuk ke berandanya. Di sini saya ada berkomentar 3 ya. Di sini saya berkomentar bahwa tampilan berandanya terlalu plain dan UX-nya kurang. Di sini UX-nya itu saya komentarin tuh ini di sini. Di tombol ini kan bisa dipencet. Pencetnya itu nanti linknya itu kita hubungi ke sini, ke pengaturan ini. Nah, di sini saya menyayangkan kenapa tidak dibuatkan UX nge-sliding, ngebukanya dengan cara nge-slide aja, ngegeser. Nah, kan kebanyakan orang tuh kalau lagi main HP kan megangnya cuma satu tangan. Kalau megang satu tangan aja kan jempol aja yang gerak aktif di layar. Kan susah tuh kalau jempol mau ke ujung kiri kalau cuma satu tangan. Jadi sebaiknya ditambahkan UX ngegeser. Jadi memudahkan kita yang pakai satu tangan gitu. Dan juga kalau misalnya dengan menggunakan satu tangan saja, menu yang mudah dijangkau tuh menu bagian tengah dan menu bagian bawah hingga ke bawah. Jadi sebaiknya menu-menu yang penting sebaiknya diletakkan di sini, di bagian tengah sini hingga ke bawah, atau ditambahkan UX kayak tadi, geser seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Di sini saya berkomentar untuk tombol CTA ya. Plotting CTA-nya ini kenapa logonya kamera dan pensil?
Kalau pensil ini bisa diartikan sebagai menulis saja, bukan berpesan, mengirim pesan. Ini kan aplikasi sosial media, kenapa nggak dibuat bentuk awan chat gitu atau pesan gitu, surat gitu, seperti itu. Itu komentar saya. Dan ini untuk kamera ini, kalau kita ngeklik, kita akan otomatis ke sini. Nah, di sini saya berkomentar kalau kameranya itu sebaiknya disisipkan mini galeri lah. Jadi kan nggak usah repot-repot kalau misalnya kita mau lihat hasil potret yang tadi, nggak harus buka galeri bawaan dari HP seperti itu. Lanjut yang ke berikutnya, ini adalah penggunaan menu search bar, yaitu simbol ini, simbol kaca pembesar. Kalau dipencet akan muncul search bar seperti ini. Nah, di sini saya menyayangkan mengapa tombol CT-nya ikut ke atas. Kalau misalnya ada chat di sini, ada panjang ini chatnya, ini pasti chat yang di sisi sini ketutupan katanya, huruf-hurufnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya lagi naik gini keyboardnya, ini ditaruh di bawah aja, jangan gerak lah, ditaruh di bawah aja CTA itu, CTA pojok kanan bawah lah, seperti itu. Lanjut yang berikutnya, ini tampilan minor aja, detail dari menu titik tiganya, menu more-nya ini nggak ada saya komentari, ini juga nggak ada. Kalau ini hasil klik dari plotting CTA pensil lah. Dia kan kearahkan ke kontak gini, ke menu pesan baru. Di sini saya berkomentar jaraknya terlalu jauh. Jarak antar satu kontak ke kontak lain itu terlalu jauh. Buang-buang space. Namun untuk pengurutan sudah baik karena mengurutkannya sesuai alfabet dari yang terkecil ke terbesar, dari urutan paling awal ke urutan paling terakhir. Itu sudah cukup bagus. Namun kendala di space saja, sebaiknya lebih diperdekat aja agar tidak membuang-buang space dan dapat menampilkan banyak kontak seperti itu. Lanjut ke berikutnya, ini yang terakhir, ini saya tidak senang lihatnya. Ini kenapa di menu in chat ditampilkan ini informasi detail dari kontaknya? Kan sudah bisa di sini aja, bisa diklik dari sini saja. Menurut saya ini membuang-buang space ya. Sebaiknya kalau di dalam kotak space ini, di kotak space chat ini, cukup chat-chat aja kayak chat gini, kalimat atau stiker aja, seperti itu. Saya menyayangkan ada info detail ini. Jadi saya pikir itu aja hasil kritik ya, hasil review telaah kami dari Signal yang versi sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur dan icon-icon yang telah kami buat di redesign Signal kami. Ya baik, masih dengan saya Praditama. Di sini saya akan menampilkan prototipe hasil redesign kami terhadap aplikasi Signal. Di kiri ini terlihat runningan dari project redesign kami di Figma. Di kanan ini PPT yang menampilkan poin-poin atau fitur-fitur yang kami ubah dari aplikasi Signal. Di sini tampilannya, kalau kalian ingat di bagian yang sebelumnya, tampilan sama kayak gini kalau di aplikasi Signal. Kami tidak mengubahnya karena menurut kami tampilan di awal ini sudah menarik, menampilkan ilustrasi seperti ini. Namun di fitur yang ini yang kami ubah. Kalau di aplikasi yang Signal, kalau diklik lanjutkan akan tertampil ke menu yang ini, masukkan nomor. Sebenarnya fungsi di sini nggak kami ubah, lanjutkan ya tetap ke sini, ke buat akun baru. Namun tampilannya kami ubah. Sedangkan yang di sini transfer atau pulihkan akun, kalau di aplikasi Signal akan alihkan ke menu ini. Sedangkan di aplikasi kami buat tampilan untuk menu login akun gitu. Nah, saya klik saja, saya peragakan. Nah, ini kalau kita klik lanjutkan akan muncul pop-up dari aplikasi Signal meminta izin untuk mengakses beberapa fitur di HP. Ini izin kontak ya. Nah, di sini kalau kita ngeklik lanjutkan nanti akan teralihkan ke ini, ke menu masukkan nomor telepon ini karena kita ngeklik yang lanjutkan. Kalau kita ngeklik lanjutkan berarti kita mau buat akun baru. Namun di sini kami juga tampilkan UX-nya juga. Kalau misalnya kita ngeklik di luar yang kotak ini seperti ini, dia akan kembali ke tampilannya ini. Jadi kalian bisa ngulang mau klik yang ini atau ngeklik yang ini. Lanjut saja, saya peragakan yang di sini. Kita klik lanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini. Tulisannya daftar akun baru. Memang masukkan nomor teleponnya sama di sini kan. Namun
kita masukkannya kita tampilannya kita ubah seperti ini. Kita kasih logo, kita beri identitas. Karena sebelumnya saya berkomentar bahwa di sini nih menunya nggak nampilkan identitas dari Signal lah, nggak dikasih logo, jadi nggak ngerti lah logonya itu apa. Jadi kami kasih logo dari Signal. Lalu kalau kita ngeklik ini sudah punya akun atau masuk. Nah ini kita akan alihkan ke menu login akun Anda. Di sini saya akan mempresentasikan kalau tampilan menu yang daftar akun aja. Sedikit nanti kayaknya menu login ya, tapi daftar akun dulu yang pertama. Kita klik ini tempat barnya nomornya ini, masukkan nomor. Nah, di sini seharusnya bisa diganti ya, diganti misalnya nomornya negara mana. Kalau diklik benderanya ini. Namun di sini kami peragakan bendera Indonesia. Nah, ini nanti kalau misalnya kita klik yang tadi, nanti akan termuncul otomatis tampilan keyboard buat ngetik nomor. Nah, kalau misalnya kita sudah ngeklik nomor, kita klik lanjutkan ini. Dan akan teralihkan ke menu masukkan kode digit nomor yang diberikan oleh sistem dari Signal. Nah, kalau di tampilan yang aplikasi Signal bentuknya kotak seperti ini. Namun kalau dari kami ubah seperti ini supaya sama seperti yang menu sebelumnya. Yang ini. Nah, di sini kami tambahkan UX juga. Kalau misalnya kayak agak ragu nomornya salah kan. Jadi kita bisa ngeklik yang di layar ini. Atau kalau misalnya di HP kan bisa klik tombol kembali, namun kalau misalnya siapa tahu ya kan HP-nya rusak bagian itunya kan, jadi disediakan yang UX di bagian layarnya. Ini kita klik kembali ke masukkan nomor telepon Anda. Kita klik kembali lanjutkan dan masuk ke sini, dan kalau misalnya nomor HP-nya ada di HP yang kita pakai Signal ini, nanti akan otomatis terisi. Namun kalau tidak kita masukkan sendiri. Lalu kita klik lanjutkan dan ini terhubung ke menu masukkan PIN Anda. Nah, di sini masukkan PIN Anda-nya nggak saya screenshot, tapi kurang lebih sama kayak gini. Di bagian sebelumnya saya berkomentar kalau menurut saya fitur ini kayak agak ribet, agak nggak guna juga, agak menyusahkan karena saya nggak suka ribet. Namun ini opsional karena beberapa orang ada yang overprotective terhadap sosial medianya. Saya klik lanjutkan lagi dan ini ke menu profil. Ini nggak kami ubah dari aplikasi Signalnya. Aplikasi Signalnya kayak gini juga kalau siapkan profil ya. Kenapa nggak kami ubah? Karena sudah bagus menurut kami, seperti itu. Lalu kita klik lanjutkan lagi, kita klik berikutnya kalau sudah selesai setting profil. Dan ini tampilan beranda dari Signal yang telah kami redesign. Sedangkan ini adalah tampilan dari Signal yang versi sekarang, yang versi aplikasinya yang resmi. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, kami mengubah beberapa fitur. Seperti di sini di atasnya, di bagian atasnya kami kasih warna biru supaya memberi identitas bahwa warna kebanggaannya Signalnya adalah warna biru. Dan di sini kami menambahkan fitur baru, yaitu fitur story. Menurut dari salah satu teman kami, kalau akun sosial media tidak ada menu story-nya kayak agak terasa kurang gitu loh. Karena kebanyakan orang zaman sekarang itu senang memamerkan sesuatu dan ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, seperti itu. Itu fungsi sosial media dari kebanyakan user yang menggunakannya sekarang. Gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat lagi di berandanya ini ada 2 tab ya. Sedangkan di aplikasi Signal yang versi resmi nggak ada, dia hanya tampilan ini aja. Di dalam aplikasinya itu cuma satu tab gini aja. Dan menurut kami ini sangat kurang. Memang simple tapi agak sangat kurang karena terlalu terlalu kosong seperti itu. Nah, makanya di sini kami tambahkan. Di sini ini fitur chat itu maksudnya menampilkan chat dengan siapa-siapa saja di kontak kita ya kan. Kalau misalnya kita ngechat tuh maksudnya history chat ya kan. Kolom chat, ruang chat. Nah, sedangkan yang di sini di tab yang kedua, ini kami tambahkan menu history call log, atau maksudnya history call lah, maksudnya kita sempat ngobrol sempat nelpon siapa, sempat video call sama siapa, sempat video meeting sama siapa. Di sini nanti tertampil historinya, riwayatnya. Nah, di sini kami menambahkan UX-nya. Nah, kalau di aplikasi yang aplikasi yang Signal yang resmi, dia tuh kalau mau ngeklik ke profil ini cuma bisa diklik dari tombol di kiri yang atas ini. Nah, seperti ini. Namun, kalau di kami tambahkan UX. Jadi sehingga kalau misalnya kita main HP-nya hanya dengan menggunakan satu tangan, jari jempol dapat melakukan interaksi dengan menu profil dengan cara men-slide aja seperti ini. Tuh, di slide terbuka menu profilnya. Di sini tetap bisa, di tombol ini UX-nya tetap jalan. Namun kan lebih simpel ya kan kalau
bisa ditekan dari mana aja kayak gitu. Dari sini searah sini digeser slide gini. Seperti itu. Nah, untuk pindah ke tab yang call juga dan tab chatnya juga kami tambahkan UX geser seperti ini. Jadi lebih ramah penggunaan mager, yaitu penggunaan satu tangan seperti itu. Nah, dan di sini di aplikasi resminya itu kalau kita ngeklik simbol ini, simbol apa itu? Kaca pembesar atau menu search, tampilannya seperti ini. Tombol apa itu CTA-nya ini, yaitu tombol CTA yang di bawah ini tidak hilang. Saya berkomentar kalau di bagian sebelumnya ini sangat mengganggu. Kalau misalnya ada pesan di sini kan, jadi nggak bisa terbaca di bagian sini. Sedangkan di versi redesign kami, jika diklik akan tertampil seperti ini. Dan jika baru diklik search bar-nya, keyboard akan naik dan tombol CTA tidak berada di atasnya, tetap berada di tempat yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, dan untuk keluar dari menu search bar ini tinggal kalian klik dulu ini layar buat nurunin keyboardnya, dan klik yang ini, tombol panah ke kiri ini. Salah. Dan ini kembali ke menu beranda chat. Dan menu-menu yang lainnya apa ya? Ini kayak, nah ini kalau kita misalkan sebenarnya kalau ada story teman, ini bisa di scroll. Cuma nanti saya akan loginkan ke akun yang sudah ada akunnya, sudah ada isinya. Ini kan masih kosongan ya, daftar baru kan. Nah, ini fitur lainnya UX-nya kami tambahkan. Kalau kita klik ini tanda kamera ini cerita Anda, kan akan otomatis kebuka kameranya seperti ini. Kameranya akan terbuka otomatis. Dan bisa ditutup dengan cara di sliding ke atas seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke CTA-nya. Ini tombol CTA-nya. Kalau di aplikasi Signal yang resmi, tombol CTA di beranda chat ini ada dua. Pensil dan kamera. Di sini kami ubah hanya menjadi pesan saja. Jika diklik, dia akan otomatis mengantarkan kita ke pilih kontak, yaitu memulai pesan baru dengan kontak yang akan kita pilih. Di sini tampilan kontaknya kosong karena memang ini akun baru dan akun yang kosong seperti itu. Di tab chat juga kami tambahkan tombol CT yang sama, fungsinya sama namun logonya berbeda, yaitu logo HP, logo plus atau memulai panggilan baru seperti ini. Dan ini lanjutnya itu di sini kita ngeliatin daftar kontak ya, karena di sini kosong. Sebentar kita akan beralih ke akun yang ada isinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini kan kami tambahkan UX bisa di scroll ke bawah untuk melihat history dari chat. Nah, dan di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada story dari teman bisa di scroll, bisa di sliding ke kanan maupun ke kiri. Dan untuk pengklikan salah satu story-nya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Dia akan muncul dari bawah dan bisa ditutup dengan cara mengklik luar layar atau ditunggu sampai timernya habis. Seperti ini. Dia akan turun ke bawah. Dan di sini saya bandingkan dengan aplikasi resminya adalah menu kontak. Di sini kontaknya seperti sebelumnya kan saya memang berpendapat bagus sudah disusun sesuai alfabet. Namun jaraknya itu menurut kami kelebaran atau pembuangan space. Jadi kami buat seperti ini, rapat namun tetap tertata sesuai per alfabet seperti itu. Nah, dan di sini yang terakhir dari menunya yang kami ubah adalah tampilan in chatnya. Nah, ini ada contoh yang bisa diklik. Nah, di sini kami mengubah, di atasnya kami kasih warna biru, dan di sini yang di tengah di sini di aplikasi resminya ini ada info resmi. Info detail dari nomor kontak yang kita hubungi kami hilangkan seperti itu. Jadi fitur-fitur yang kami tambahkan di prototipe redesign Signal kami adalah penambahan histori panggilan seperti ini. Ini histori panggilan, jadi bisa dilihat kita pernah sempat ngobrol sama siapa aja, nelpon sama video sama siapa aja. Baru tab di beranda kami tambah menjadi 2 yang sebelumnya hanya ada 1 dan terlihat kosong. Baru perubahan alaman login seperti tadi yang kami tambahkan logo Signal, dan fitur story sehingga kalian bisa lebih eksis dan mendapatkan perhatian maupun memberi perhatian ke orang lain. Dan yang terakhir adalah penambahan UX. Kami tambahkan user interaksi sehingga ramah penggunaan tangan satu saja. Jadi saya pikir ini aja yang bisa saya sampaikan ringkas untuk hasil redesign kami. Setelah ini ada pembahasan detail dari
hasil redesign yang telah kami kerjakan berdasarkan pengklasifikasian teori kognitif. Saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Reynald Edward Lumangan dengan NIM 2011025. Saya akan membahas tentang proses yang melibatkan kognisi dalam desain interaksi atau dalam membuat suatu aplikasi. Yang saya akan bahas adalah aspek atensi. Singkatnya, aspek atensi ini adalah menyeleksi informasi sebagai pusat konsentrasi. Jadi manusia itu ada yang bisa multitasking dan ada juga yang tidak. Jadi multitasker tingkat berat itu sangat mudah terdistraksi dan sulit untuk menyeleksi informasi. Jadi kita harus merancang antarmuka untuk meminimalisir terjadinya distraksi dalam suatu aplikasi. Karena sebagian orang itu sulit untuk menyeleksi informasi. Jadi kita harus tahu fungsi utama dari aplikasi yang akan kita desain atau yang akan kita buat itu seperti apa. Dalam kasus saya ini yaitu aplikasi Signal. Aplikasi Signal ini fungsi utamanya untuk kirim atau terima chat sama call, entah itu video call atau telepon biasa. Jadi saya ada melakukan riset kecil-kecilan ya, ada riset sedikit. Jadi aplikasi Signal ini saya bagiin ke teman-teman saya, dan mereka itu tidak tahu kalau ini aplikasi apa. Setelah saya jelaskan ini aplikasi untuk kirim chat, mereka tuh tidak tahu cara tambahkan teman atau undang teman itu di mana. Butuh waktu lama untuk mereka dapat fokus ke bawah sini. Jadi inilah kenapa kita pilih redesign aplikasi ini, karena informasi yang disediakan oleh aplikasi ini sangat minim. Banyak sekali space kosong seperti ini, dan banyak informasi yang terlewatkan atau tidak seharusnya pada tempatnya gitu. Contohnya ini, undang teman. Dalam aplikasi aslinya ini ditaruh di bagian bawah sini. Kita kan kalau pegang HP, jempolnya tuh biasa nutupin sini. Dan di bawah bagian bawah ini biasa buat jempol. Jadi fokus orang tuh cuma di tengah ini. Biasanya orang tuh fokus cuma ke tengah sini. Mereka mau fokus ke bawah tuh lama, butuh waktu yang lama. Jadi kita redesign jadi seperti ini. Nah, ini yang di kanan ini, yang ini itu aplikasi yang sudah kelompok kita redesign. Tampilannya jadi seperti ini. Ya, di halaman pertama, halaman home-nya, kalau belum ada teman kita pakai lambang atau gambar besar seperti ini, gambar teks. Jadi seperti ini. Jadi orang tuh tahu, oh aplikasi ini buat obrolan atau buat chat. Baru ada informasi di sini. Lewat obrolan kosong, mulailah, jangan hanya menunggu. Baru kita kasih solusi, undang teman. Jadi sudah dikelompokkan. Ada lambang, ada perumusan masalah, baru ada solusi. Bila kita tekan undang teman, dia akan seperti ini. Ini tampilan yang kanan ini kalau misalkan HP kita tidak ada kontak sama sekali. Ada juga informasi di kontak Anda tidak memiliki satupun. Anda tidak memiliki satupun kontak. Mulailah menyimpan kontak orang lain. Dan jika ada kontak, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita running ya seperti ini tampilannya. Pas kita tekan undang teman, dia akan diarahkan ke sini. Balik lagi kita pakai konsep atensi ya, menyeleksi informasi sebagai pusat konsentrasi. Jadi pengelompokan informasi yang relevan akan mempercepat proses atensi pengguna. Jadi kita pakai pengelompokan A, B, C gini. Jadi kita pakai metode ascending dari A sampai Z, dan di dalam A, B, C ini kita pakai poin atensi juga yang penggunaan border yang tepat akan memberikan efek pengelompokan yang tegas. Jadi di dalam ABC ini kita pakai pengelompokan lagi berdasarkan warna, berdasarkan border yang berwarna. Jadi di A warnanya seperti ini, di B warna ini agak orange, C biru gitu. Baru di dalamnya ada inisial, misalkan Akbar, AK, Ando, AN gitu.
Jadi biar mempermudah orang. Nah, jika sudah ada teman, misalkan sudah ada teman, tampilannya akan seperti ini ya. Ini story, buat story ya. Balik lagi ke proses penerapan aspek atensi, yaitu pengelompokan ya. Jadi kita sudah kelompokkan di bawah sini chat dan call, dan di sini ada tambahkan teman atau tambahkan chat baru. Jadi pas ditekan ini dia akan muncul kontak yang sudah ada. Pas kita tekan dia akan masuk ke dalam sini. Itu ini chat dan call. Ini call, riwayat call ya, buat kalau misalkan hari ini, contoh ini, hari ini Kodi nelpon ke kita, hari ini kita nelpon ke Jerome pakai video call gitu. Dan di sini sudah dipermudah juga, ada jalan pintas. Jadi pas ditekan ini call, kita langsung bisa call. Jadi nggak harus masuk begini baru kita call atau video call, nggak harus. Jadi bisa langsung dari sini ya, gitu. Baru yang terakhir itu ada di dalam sini, pengelompokan yang terakhir. Jadi pas di dalam pesan ini sudah didesain ya, ini yang kita redesign. Jadi pas ditekan ini, ditekan gambar kirim kamera ini, lambang kamera buat ngirim gambar, dia tampilnya seperti ini. Ada instruksi tahan untuk video dan ketuk untuk foto. Dan jika ingin mengirim foto yang sudah ada atau yang dari galeri, bisa langsung ambil dari sini, bisa di slide. Ini kita redesign, jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Pas kita tekan ini, aplikasi aslinya sebelum di redesign, pas kita tekan kamera ini, dia akan seperti ini, nggak ada instruksi sama sekali. Baru kalau kita mau pilih gambar yang dari galeri itu, nggak ada opsi pemilihan di sini. Makanya kita redesign jadi seperti ini. Jadi pas ditekan ini ya, langsung dikelompokkan di sini, tahan untuk video, ketuk untuk foto, dan pilih di sini untuk galeri. Jadi ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Azmi. Saya dari kelas IFB 2K dengan NIM 2011036. Jadi di sini saya akan menampilkan salah satu proses yang melibatkan kognisi dari segi persepsi dalam redesign aplikasi Signal. Apa itu persepsi? Jadi persepsi itu memberikan arti atau pemahaman pada suatu informasi. Jadi pengguna perlu memahami informasi yang diterima untuk memutuskan apakah informasi tersebut dibutuhkan atau tidak. Jadi contoh penerapan persepsi itu yaitu keranjang. Keranjang untuk menggambarkan produk-produk yang akan dibeli. Lalu ada namanya add golden rules. Jadi ini contohnya enable frequent user to use shortcut. Jadi shortcut itu akan memudahkan user lalu menawarkan informatif feedback atau feedback yang informatif, dan desain dialog to yield closure. Jadi ini ada beberapa screenshot tampilan awal dari aplikasi Signal sebelum redesign. Jadi terlihat dari aplikasi Signal ini sangat minimalis, dan desain catnya pun kurang menarik. Selanjutnya saya tampilkan hasil redesign dari aplikasi Signal dari menu chat. Tampilan chatnya yang baru seperti ini. Jadi kunci fiturnya yang baru yaitu ada story, akses story langsung dari menu chatnya. Lalu yang kedua yaitu dari ada tab untuk calls dan chat agar mudah mengakses
historicalsnya, lebih mudah dilihat. Adapun story, kita bisa melihat story teman kita yang mereka upload. Contoh seperti ini, kita bisa melihat storynya langsung dari tab chat. Kita bisa langsung klik untuk melihat storynya. Adapun menu chat yang baru, jadi menu chat yang lama itu seperti ini dari aplikasi Signal yang sebelum redesign. Di awal chatnya itu ada pengulangan seperti ini, ada foto kontak teman kita di awal chat, tetapi di atas ini juga sudah ada. Di redesign chatroom kita yang baru seperti ini, jadi lebih konsisten, tidak ada pengulangan seperti tadi. Jadi pada aplikasi Signal, jika kita mengklik tombol kamera ini, akan terbuka kamera kita, tapi tidak bisa mengakses galeri. Yang biasanya aplikasi-aplikasi lain itu akan langsung bisa mengakses galeri. Berikutnya ini tampilan menu chat kosong dari hasil redesign. Untuk mengupload story bisa langsung buka, bisa langsung klik ini, akan muncul kamera dan bisa akses galeri. Jadi sekian dari saya untuk kognisi persepsi dalam redesign aplikasi Signal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari Prodi Informatika dengan NIM 2011032 kelas IFB 2K. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses yang melibatkan kognisi, yaitu memori. Memori merupakan internalisasi dan eksternalisasi informasi. Isu yang terkait dengan memori, yang pertama, tidak dapat mengingat semua informasi. Yang kedua, memerlukan konteks. Yang ketiga, lebih mudah dikenali ketimbang mengingat. Yang pertama, tidak dapat mengingat semua informasi. Jadi informasi yang disimpan diseleksi dan dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Sedangkan konteks mempengaruhi sejauh mana informasi yang disimpan serta diingat kembali. Lebih mudah dikenali ketimbang di-recall atau mengingat. Karena otak harus melakukan depth processing atau mengakses informasi yang disimpan secara mendalam untuk mengingat, karena berada di long term storage atau di penyimpanan jangka panjang. Di sini saya lihatkan hasil redesign dari Signal. Saya jelaskan untuk kognisi memori yang pertama. Di sini ada story dari kontak saya gitu ya. Ini bisa digeser, kita bisa lihat juga seperti ini. Itu tadi tampilan dari story. Lalu di sini juga terdapat story chat, yaitu kita sudah berinteraksi dengan siapa aja di kontak kita. Jika dibuka, maka kita akan melihat history chat terakhir kita bersama teman kita.
Lalu kita dapat melihat kontak yang telah kita simpan sebelumnya. Ini kurang lebih tampilan seperti ini. Lalu untuk yang menelpon dari kontak kita juga terdapat di sini, baik yang menelpon voice ataupun video call. Lalu kita dapat menambah panggilan baru, entah itu via telepon biasa ataupun video call. Proses kognisi selanjutnya ada kebahasaan atau literasi. Literasi ini mencakup berbicara, mendengar, dan membaca. Inti dari kebahasaan adalah komunikasi. Komunikasi yang dapat dipahami oleh orang yang diajak berkomunikasi. Jadi dalam aplikasi yang penyajiannya informasi itu didominasi oleh teks, maka penerapan kebahasaan ini itu sangat penting. Misalnya, kita menggunakan bahasa dengan menyesuaikan siapa target penggunanya. Jadi, untuk pemilihan kata, bahasa, dan kalimat pada suatu aplikasi perlu disesuaikan dengan karakteristik penggunanya atau siapa target penggunanya. Pada aplikasi ini, coba perhatikan, jaga privasimu, jadilah dirimu sendiri pada setiap pesan. Jadi di sini kita menggunakan gaya bahasa yang targetnya generasi milenial atau usia yang rentannya belasan tahun hingga 30 tahunan. Seperti riwayat obrolan kosong, mulailah, jangan hanya menunggu. Tidak memiliki satupun kontak, mulailah menyimpan kontak orang lain. Jadi di sini kita menggunakan gaya bahasa yang targetnya generasi milenial. Tentu saja tidak hanya untuk generasi milenial, tapi juga bisa digunakan oleh semua pengguna, oleh semua kalangan, baik di usia pra remaja maupun di usia dewasa. Karena untuk gaya bahasanya dapat dipahami oleh siapapun. Seperti kata pengaturan, akun, perangkat terhubung, penampilan, obrolan, ini dapat dipahami oleh siapapun. Karena pada dasarnya ini bahasa Indonesia baku. Dan untuk chats, calls, kita menggunakan bahasa Inggris karena memang tujuan target penggunanya itu untuk generasi milenial. Walaupun memakai bahasa Inggris, tentunya sudah tahu artinya. Seperti itu. Baik, di sini saya mencoba memberikan contoh bagaimana metakognisi diterapkan dalam redesign kelompok kami. Sebelumnya, mungkin yang belum tahu, metakognisi itu apa? Jadi, metakognisi itu pemahaman seseorang tentang sistem pemrosesan informasi pada dirinya sendiri. Nah, metakognisi ini sangat penting dalam penyelesaian masalah, perencanaan, pertimbangan, dan pengambilan keputusan. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana metakognisi diterapkan di desain kami. Jadi, di sini kita bisa lihat ya. Karena kan
Metakognisi ini berkaitan dengan aspek pengambilan sebuah keputusan. Di sini ada sebuah notifikasi yang mana memberitahu kalau ada satu pesan yang masuk dan belum dibaca. Nah, notifikasi ini selain memberitahu user atau pengguna, tapi mampu mengarahkan pengguna untuk melihat chat atau membalas chat segera. Dan di sini juga ada status typing yang dilakukan oleh teman chat kita. Ini mampu memberitahu kalau misalnya teman kita sedang ingin mengirim pesan ke kita, dan kita mungkin bisa menunggu apa yang dikirim oleh teman kita atau chat teman kita. Nah, mungkin itu sih contoh yang mungkin saya bisa berikan tentang penerapan metakognisi dalam redesign di kelompok kami. Mungkin itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih.